Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam mata kuliah konseling lintas budaya. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan materi mengenai karakteristik konselor lintas budaya. Kepada Bapak Ahmad Sugianto dan Ibu Dr. Sulistiana, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Elin Suharyani, Lufnatul Awaliyah, Miftahul Jannah, Muhammad Nasih, Muhammad Zaini Umi, Nuriski Rasa, Rosid Arfan Gustami, Siti Fatimah, dan Yuni Siti Maulinda. Sebelum memasuki pembahasan inti, izinkan saya memaparkan materi mengenai latar belakang dari makalah kami. Bahwasanya manusia tidak terlepas dari namanya budaya. Keduanya memiliki suatu pengaruh. Pengaruh budaya terhadap kepribadian individu akan terlihat bagaimana individu menampilkan perilakuannya. Nah, pelayanan konseling sendiri hakikatnya merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor untuk konseli dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi. Konseling lintas budaya memiliki suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan konseli yang memiliki latar belakang budayanya yang berbeda-beda. Baiklah, langsung saja masuk ke pengertian konselor. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 6 menyatakan konselor merupakan salah satu tenaga kependidikan. Kata konselor itu berasal dari petugas atau pelaksana dalam hal bimbingan dan konseling. Dan langsung saja ke karakteristik dari konselor itu menurut beberapa ahli. Di sini saya merekrut 3 ahli, yaitu menurut Virginia, J. Haley, dan C. Gilbert Urim. Menurut Virginia, karakteristik seorang konselor itu berdasarkan pada kepribadiannya. Bagaimana kepribadiannya harus berkualitas gitu. Dan yang kedua yaitu menurut J. Haley. Menurut J. Haley, karakteristik seorang konselor itu harus ada 2. Yang pertama harus fleksibel dan yang kedua tidak memaksakan kehendak. Jadi fleksibel itu bukan langsung merubah secara instan, tapi dengan cara mengubah pandangan dengan perlahan-lahan. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita bertindak. Nah, yang kedua ini tidak memaksakan kehendak. Macam-macam ya ketika kita menerima konseling dari banyak misalnya dari banyak orang, tentunya mereka memiliki pendapat berbeda-beda. Ada yang mungkin pendapatnya bisa disanggah atau enggak. Jadi seorang konselor yang baik itu tidak memaksakan kehendak seseorang untuk berpandangan sama seperti apa yang ia inginkan gitu. Sedangkan menurut C. Gilbert tersebut, seorang konselor itu harus memiliki karakteristik bisa mengasuh gitu. Bagaimana seseorang bisa mengasuh, bisa mengayomi, sifat keibuan lah gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya merupakan salah satu pendekatan setelah pendekatan psikodinamik, pendekatan behavioristik, dan pendekatan humanistik dalam bidang konseling dan psikologi. Konseling lintas budaya sendiri merupakan perpaduan dari 2 istilah, yaitu konseling dalam lintas budaya. Secara singkat, konseling lintas budaya dimaksud sebagai konseling yang dilakukan dengan ruang lingkup dan budaya yang berbeda, yaitu adanya konseling lintas budaya ini dilakukan oleh konselor dan konseli berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang pertama, ada unsur-unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam konseling lintas budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada klien sebagai individu yang unik yang memiliki unsur-unsur budaya tertentu yang berpengaruh pada sikap, bahasa, nilai-nilai pandang hidup, dan sebagainya. Kedua, ada konselor sebagai individu yang unik juga tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur budaya seperti halnya klien yang dilayani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang bagian 2, keterampilan dan sikap konselor lintas budaya. Itu terbagi 3. Yang A, keterampilan dan ilmu pengetahuan konselor. Khususnya dalam menghadapi klien yang berbeda dari segi unsur budayanya, konselor harus memahami masalah sistem nilai. Konselor profesional hendaknya selalu mengingat pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan konseling lintas budaya, yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang akan dihadapi. Yang kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosial politik dalam negara atau tempat kelompok berada. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang kurikulum umum konselor dan terapinya. Yang keempat, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Yang kelima, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Yang B, sikap konselor. Sikap konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada diri klien itu sendiri. Oleh karena itu, konselor harus menghormati sikap klien termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan ataupun sebagai sebuah isu,
mengemukakan bahwa konselor itu dituntut mengembangkan 3 dimensi kemampuan, yaitu dimensi keyakinan dan sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki individu. Dasar kualitas pribadi konselor. Dalam konteks bimbingan dan konseling, kualitas pribadi konselor dalam hal sikap dan perilaku sehari-hari akan menjadi modal utama dalam menjalankan bimbingan dan konseling yang efektif. Hal itu terjadi karena hanya dengan kualitas pribadi yang tinggilah tujuan konseling akan tercapai. Yang lainnya ditentukan oleh teknik yang digunakan. Menurut Sanaswak, merekomendasikan 12 kualitas pribadi konselor, yaitu yang pertama itu pemahaman tentang diri sendiri. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, keadaan psikologis konselor yang baik. Keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, kejujuran konselor. Yang keenam, memiliki kekuatan untuk mengayomi klien. Yang ketujuh, kehangatan, merupakan sifat dirinya sendiri. Yang kedelapan, pendengar yang aktif. 9, kesabaran. 10, kepekaan. 11, kebebasan. 11, kebebasan. 12, kesadaran. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan bahas karakteristik konselor lintas budaya. Konselor merupakan sebagai tenaga profesional memiliki pengetahuan akan tugas-tugas perkembangan dan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi untuk menjadi seorang konselor yang efektif. Nah, seorang konselor tentu harus memahami karakteristik apa saja yang dapat ditampilkan dalam membantu menunjang kegiatan pemberian layanan konseling. Nah, jadi di sini ada menurut Rogers dalam Pressmana, Janet Murad tahun 2006 ada 3 komponen dasar yang dimiliki oleh konselor berkaitan dengan kualitas berhubungan konselor dengan konseling itu ditunjukkan yaitu melalui kemampuan konselor dalam yang pertama ada kongruensi atau disebut congruence, yaitu seorang konselor yang efektif mampu membedakan individu yang menunjukkan dirinya secara sesungguhnya, yang mengatakan apa saja ingin dikatakan dan ada keselaraan antara apa yang dilaksanakan dan dimunculkan dalam ekspresi. Yang kedua ada empati, di mana kemampuan seorang konselor untuk mengetahui dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konselingnya. Yang ketiga ada perhatian secara positif tanpa syarat atau disebut juga dengan conditional positive legal. Nah, di mana seorang konselor dapat menerima bahwa konseling yang dihadapi memiliki nilai-nilai yang berbeda dari yang dimiliki oleh konselor. Nah, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, melanjutkan dari karakteristik konselor lintas budaya. Menurut Sui dalam Gilbert dan Christiana pada tahun 1990, karakteristik atau ciri-ciri khusus dari konselor yang melakukan layanan konseling lintas budaya adapun sebagai berikut. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi karakteristik konselor yang efektif berarti terkait kualitas keunggulan yang harus dimiliki oleh konselor selain pengetahuan dan wawasan, kompetensi keunggulan pribadi, sadar akan nilai-nilai sosial budaya, sangatlah menunjang kualitas konselor dalam memberikan pelayanan konseling, khususnya pelayanan konseling antara lain. Yang pertama ada karakteristik keunggulan pribadi, bahwa kualitas lahiriah dari seorang konselor adalah menawan hati, memiliki kemampuan bersikap tenang ketika bersama orang lain, memiliki kapasitas untuk berempati, dan berkarakteristik lain yang memiliki makna yang sama. Dan yang kedua ada karakteristik keunggulan wawasan dan pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Hal ini dikarenakan konselor harus memiliki sudut pandang yang berbeda dan terbuka dari setiap sudut dalam menanggapi permasalahan yang ada. Dan yang ketiga ada karakteristik keunggulan sosial budaya Nusantara. Dalam hal ini, keunggulan sosial budaya terkait bagaimana konseling multikultural, konseling yang memahami nilai-nilai sosial budaya Nusantara berarti memahami akan keragaman konselingnya. Dengan memahami keragaman konseli berarti konselor paham bahwa kebudayaan yang kaya mencirikan kekayaan akan nilai-nilai sosial budaya Nusantara. Dengan memahami keragaman tersebut, bagaimana agar kegiatan konseling menjadi efektif berakibat kepada kredibilitas sebagai konselor yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisiti Maulinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi kesimpulannya, manusia tidak dapat terlepas dari budaya.
Keduanya saling memberikan pengaruh. Pengaruh budaya terhadap kepribadian individu akan terlihat pada perilaku yang ditampilkan, sedangkan bagaimana individu berperilaku akan banyak disoroti dari tinjauan psikologi. Konselor merupakan sebagai tenaga profesional memiliki pengetahuan akan tugas-tugas perkembangan dan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi. Untuk menjadi seorang konselor yang efektif, seorang konselor harus memahami karakteristik apa saja yang dapat ditampilkan dalam membantu menunjang kegiatan pemberian layanan konseling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.